lebih mudah apa tuh mengajarkan apa monyet panjat pohon dibandingkan menyuruh ikan panjat pohon, kan tidak bisa, atau begitu, atau disuruh monyet berenang. Kalau di laut dan ikan kan ikan lebih itu, sehingga kita lihat bagaimana kembali pada individu setiap anak. Artinya diberikan kebebasan Ya, berarti. jadi anak tidak seperti robot. Beda dulu kita ya. Jadi kita dulu ini kan istilahnya apa, dulu kan orang bilang istilah apa, anak bagaikan gelas dan Selamat siang Bapak. Terkait dengan IHT Merdeka Belajar ini, ya, SMK 6 Negeri Kota Kupang salah satu sekolah yang juga menjadi pusat keunggulan karena programnya dia adalah program terkait dengan IT ya, ya, IT. Salah satunya SMK Negeri. Dengan melihat situasi yang ada, tentu perlu ada kolaborasi juga antara guru sama kepala sekolah, karena keberhasilan Merdeka Belajar ini tidak hanya berpatok pada program saja, tetapi bagaimana etos kerja dari para guru dapat menyerap Merdeka Belajar ini. Silakan. ya. Jadi untuk Merdeka Belajar ini titik beratnya itu eh, pada bagaimana membentuk apa kepribadian anak, karakter, ya, terutama di SMK ini berhubungan dengan mental. Jadi sekarang lagi kami bahas ini adalah tentang bagaimana membentuk mental anak lewat proyek Profil Pancasila. Jadi jujur saja bahwa kita akan menghasilkan anak-anak ini ke dunia kerja. Untuk zaman ini itu biasa waktu seseorang pergi melamar itu yang ditanya itu, orang tidak tanya anak pintar kok bodoh. Ya. Orang coba tanya anak baik kok anak sudah baik. Anak baik itu berarti sudah berhubungan dengan mental, karakter dan Ya. perilakunya. Nah, itu yang perlu kita lagi kembangkan. Nah, dari berbagai pengalaman yang ada, seorang anak yang berhasil itu anak yang memiliki kecerdasan emosional. Betul. Kadang anak yang punya kecerdasan intelektualnya bagus tapi emosionalnya rendah, itu banyak gagalnya, Pak. Nah, kenapa? Karena orang yang punya kecerdasan emosional dia berani untuk bertarung menghadapi segala sesuatu. Nah, itulah yang kita lagi itu apa lagi berupaya untuk mengembangkan. Jadi kami lagi dalam IHT ini kami mencoba untuk memikirkan hal strategis apa yang kami lakukan di sekolah untuk mengembangkan mental dan itu mental anak dan karakter anak. Nah, Sedangkan menyangkut dengan kurikulum, seperti kita sudah tahu bersama bahwa kurikulum kurikulum Merdeka itu lebih prioritas pada apa yang menjadi kebutuhan anak, apa yang menjadi kebutuhan dunia usaha. Nah, berkaitan dengan itu maka beberapa hari yang lalu kami sudah melakukan kurikulamisasi atau melakukan penyelarasan kurikulum SMA dengan kurikulum SMK 6 dengan itu kebutuhan dunia usaha. ya. Jadi kami sudah undang beberapa dunia usaha datang ke sekolah untuk kami melakukan penjelasan kurikulum. Jadi itu maksudnya apa? Karena agar supaya apa yang kita ajarkan anak-anak di SMK itu waktu mereka tamat memang itu sudah yang dibutuhkan dunia kerja. Jadi sehingga terjadi link and match antara apa yang disiapkan diajarkan oleh kepala siswa dan apa yang dibutuhkan oleh dunia usaha. Ya. Jadi kita akan lebih prioritas pada kebutuhan-kebutuhan anak dan kebutuhan dunia usaha. Nah, jadi ini menjadi salah satu tantangan bagi SMK ya, karena SMK ini adalah mereka yang dipersiapkan untuk masuk dalam industri kerjaan. Terkait dengan pembelajaran Pancasila ya, ini juga berhubungan dengan etos atau budaya kita yang saat ini kalau dinilai
beberapa sekolah yang saya datangin, mereka mengeluhkan bahwa uh, budaya kerja kita ini yang belum tertib atau belum mampu mengikuti kemauan dari dunia industri. Nah, di SMK 6 sendiri bagaimana penerapan budaya kerja yang baik, bagaimana selain memiliki kemauan dan selain memiliki intelektual, bagaimana? Paling pertama adalah disiplin dan kedua adalah faktor kebiasaan. Nah, ini. Jadi terus menerus. Ya. Jadi jangan cuma panas-panas tai ayam, ini hari kita disiplin, besok tidak. Jadi disiplin adalah menjadi bagian dari seluruh komponen. Ya. Dan paling utama adalah jam masuk pagi saja. Ya. Jam masuk dan jam pulang. Itu harus jadi alat ukur dulu. Baru yang lain-lain itu bisa. Tapi kalau masuknya pun sudah tidak betul, jamnya tidak pas, pulangnya juga tidak pas, maka kita disiplin. Kalau dengan guru sendiri, Ya, dengan budaya kerja guru saat ini, budaya kerja guru saat ini, ya kita lagi berupaya. Saya dalam penataan manajemen saya lagi berupaya. Memang ada pendisiplinan yang sedang dilakukan, dan jujur bahwa ya kami sudah mulai perbaiki sedikit demi sedikit. karena kita tahu bahwa kadang ketertinggalan sekolah negeri itu karena salah satu alasan yang sering kita temukan adalah dia beralasan bahwa saya dipegang negeri. Ya itu sudah. Jadi kerja santai-santai, terus habis bulan saya terima gaji. Saya sudah bilang sama Bapak Ibu guru, yang pertama kita kerja tidak boleh formalitas. Yang kedua bahwa karena kebiasaan kita dengan cara berpikir saya kerja untuk dapat gaji dan selesai, itu sudah tidak zaman lagi jadi guru. Kalau seperti itu berarti jadi guru. Guru sekarang harus berinovasi. Guru sekarang berpikir bagaimana pengembangan ke depan. Karena kita mempersiapkan anak untuk masuk pada tantangan zaman. Ya. Terkait dengan ini pasti Bapak mendapat tantangan dari guru sendiri. Ketika Bapak menekankan kedisiplinan, bagaimana menyelesaikan ini? Apakah di sini sudah kompak semua atau? Ya, saya prinsipnya saya seperti begini. Kan ada himbauan. Kalau himbauan tidak dilaksanakan, penegasan. Penegasan tidak dilaksanakan, pasti ada sanksi. Berapa persen yang mereka sudah bisa jalankan dan ikuti? Ya, 80% sudah bagus. Sudah mulai. Untuk menyangkut kedisiplinan. Karena saya pantau terus. Penekanan daripada IHT ini sendiri. Penekanan dari IHT ini karena untuk apa? Pertama kami belajar bagaimana penerapan P5, proyek pengembangan profil pelajar Pancasila, profil pelajar Pancasila, dan juga bagaimana kami membuat atau menyusun kurikulum operasional sekolah yang dalam hal ini hubungannya dengan Merdeka Belajar. Gitu. Jadi kurikulumnya sifatnya dari sekolah operasional, sekolah POS namanya. Mungkin harapan Bapak untuk siswa-siswi dan juga para guru dengan adanya IHT ini seperti apa? Iya, pertama mindset harus berubah. Mindset, cara berpikir. Mungkin selama ini kita punya cara pandang terhadap P5BK atau proyek profil Pancasila itu seperti apa. Mungkin itu konsep kita bisa berubah atau mindset kita bisa berubah. Yang kedua cuma menyangkut kurikulum Merdeka ini, mindset kita berubah. Adakah pandangan guru terkait dengan Merdeka Belajar? Mereka memiliki pandangan tersendiri selain program yang sudah disiapkan. Kita baru mulai masuk untuk kita menyatukan persepsi. Jadi ya memang kalau pandangan tersendiri pasti ada dengan berbagai informasi yang mereka dengar dari luar. Tapi lewat IHT ini kan kita sudah membangun satu persepsi yang sama. Gitu. Baik. Jadi kalau dengan cara yang seperti ini kita tahu bahwa SMK 6 akan ke depan lebih baik lagi. Dan sudah siapkah SMK 6 bersaing di dunia industri? Sudah siap. Dan itu pasti. Ya. Kira-kira ketika adik-adik kita tamat ini berapa persen yang bisa diserap di dunia industri? Untuk sekarang kita mau tahu berapa persen. Kami lagi berupaya untuk
bukan saja mereka tamat baru diserap, tetapi masih mereka sekolah mereka di Pinang. Sudah dipindah. Berapa persen itu? Tidak, itu yang sekarang kami lagi upayakan. Jadi bukannya sekedar serap dulu, tapi kalau bisa Kalau bisa. Ada upaya. ada upaya ke situ. Upaya ke situ yaitu kami mengajarkan dunia usaha, dunia kerja. Kami buat pentas-pentas untuk tampilkan kreasi-kreasi anak, kompetensi anak. Apa yang ingin Bapak janjikan atau pesankan kepada dunia industri bahwa lirik anak kami? Ya, dalam event-event itu, event-event itu kan nanti mereka akan lihat sendiri. Kalau cocok di hati ya pasti dipinang kan. Sudah adakah yang melakukan itu? Ini baru tahun ajaran ini kami mau jalan ini. Dalam rencana mungkin kita akan buat event Oktober. Ya. Itu event seperti apa itu? Pameran karya siswa. Karya siswa. Ya. Terkait dengan IT. Itu pokoknya dengan kompetensi yang mereka miliki. Jadi kita inilah anak-anak kita seperti ini. Kalau tertarik silahkan. Berarti jangan ragu berada di SMK 6. Ya, Seperti itu kan? ya begitu kami lagi ya, dalam konsep seperti itu. Ya. Ya, Terakhir dari saya, Pak. ya. Pandangan Bapak terkait Merdeka Belajar. Pandangan saya menyangkut Merdeka Belajar. Merdeka Belajar adalah anak itu tidak kita jadikan seperti robot. Tapi anak itu kita melihat anak orang per orang, anak per anak. Kalau dulu kita sering anak kita anggap satu kelas. Jadi yang bisa tidak bisa kita pukul rata. Tapi sekarang anak kita akan lihat per individu. Anak ini mungkin dia bisa matematika, yang ini cuma hanya bisa bahasa Indonesia. Jadi kita mulai pilih-pilih sesuai dengan apa yang mereka bisa. Jadi kemampuan. Ya kemampuan. Sehingga kita tidak bisa. Jadi orang bilang begini kan lebih mudah mengajarkan monyet panjat pohon dibandingkan menyuruh ikan panjat pohon, kan tidak bisa, atau begitu, atau disuruh monyet berenang kalau di laut, dan ikan lebih itu. Sehingga kita lihat bagaimana kembali pada individu setiap anak. Artinya diberikan kebebasan. Ya. Jadi anak tidak seperti robot. Beda dulu kita ya. Jadi kita dulu ini kan istilahnya dulu kan orang bilang istilah anak bagaikan gelas dan guru ini menyiram. Nah saat kita siram itu kalau gelasnya dia balik artinya air tidak masuk. Atau dia kasih miring atau air tidak masuk. Tapi sekarang cara beda. Kita bimbing anak per anak, bawa gelasnya piti bayar sendiri. Nah, yang mendapatkan air paling banyak adalah di saat kita bimbing mereka untuk dapat itu air sendiri. Guru-guru semua sudah siap? Dalam proses. Baik, terima kasih Bapak buat waktu dan kesempatannya. Selamat beraktivitas. Semoga SMK 6 lebih ke depan lebih baik lagi dan terus berjaya, dan banyak orang akan memilih SMK 6 menjadi sekolah favorit. Tuhan memberkati selalu. Oke. Aduh.